Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrika rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillah wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa wa faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur seraya memuji keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sejak awal khatib menyampaikan, membuka khutbah mukadimah dengan mengajak kita semua untuk bersyukur memuji Allah, karena pada edisi Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam ini masih di awal bulan Sya'ban, 6 Sya'ban 1445 Hijriah, kita masih diperkenankan, diundang oleh Allah untuk datang mewujudkan keimanan dan ketakwaan kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan ini tidak akan mungkin, tidak akan kita lakukan, ya, tidak akan mungkin kita lakukan hal ini tanpa kita diajarkan oleh guru besar kita yang sayangnya, yang kasihnya melebihi ibu kandung kita sendiri. Berikut Bapak, yakni siapa lagi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama warathatul anbiya, sampai kepada guru-guru kita, dosen-dosen kita, dan semoga sampai kepada kita sekeluarga besar yang senantiasa berusaha untuk tunduk patuh kepada ajaran beliau dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan para kesepuhan, alim ulama, satya-satya asatid, begitu pun juga dengan generasi muda, milenial semuanya, para bapak, terutama bapak kepengurusan Masjid Baitur Rahmah ini yang sangat khatib hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Begitu pun juga dengan semua sanak saudara seluruhnya. Alhamdulillah, khatib kembali dapat berdiri di Masjid Baitur Rahmah ini, di mimbar yang sangat mudah-mudahan Allah cintai, Allah agungkan, karena diagungkan oleh Yang Maha Agung. Alhamdulillah. Kita pada kesempatan kali ini
Belajar lagi untuk muhasabah diri. Sebentar lagi akan Ramadan. Apalah yang kita persiapkan untuk Ramadan ini? Akan menyongsong. Kalau sekarang kita ada di Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Sebentar lagi kita akan masuk ke Sayyidul Syuhur, rajanya bulan Ramadan. Apa yang kita persiapkan? Dengan kondisi kita yang berlumur dosa, kondisi kita yang sangat penuh dengan kenistaan, kehinaan, hina-dina. Padahal Allah menyuruh kita untuk meningkatkan iman takwa. Khatib juga tiap Jumat menyerukan, ayo tingkatkan iman takwa. Kalau hidup mau berkah, berkah ini puncaknya dari segala kebaikan. Ini berkah, penting berkah ini, utama dalam keberkahan. Boleh dikata sakit juga kalau berkah, maka sakit ini akan menjadi penggugur dosa, penambah pahala. Sakit juga akan mendatangkan segala macam kebaikan, berbagai macam rezeki. Sakit, ya betapa tidak ya. Kalau lagi sehat mungkin jarang orang menawarkan makan dan segala macamnya. Pas giliran sakit orang pada datang ke rumah. Di saat mungkin di waktu sehat jarang orang datang ke rumah, ketika sakit kok orang berduyun-duyun datang ke rumah. Ini kan satu berkah juga. Jadi sakit juga bagi orang beriman, selain bersabar juga harus bersyukur. Ini perhatian dari Tuhan untuk kita. Pendek kata, segala macam lini kehidupan harus berkah. Dan berkah ini tidak akan mungkin didapat tanpa ketakwaan yang diwujudkan tentunya dalam iman dan Islam. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran itu yang tadi sudah Khatib sampaikan pada Muqaddimah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, dan bila penduduk di muka bumi di suatu negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, baru Allah pasti akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, namun bila kita tidak mengindahkan atau kita malah mendustakan itu, keimanan takwa itu tidak kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan suatu balasan dari hasil yang kita usahakan itu. Tidak takwa, ya balasannya negeri ini jadi tidak berkah, miskin dari berkah. Mungkin ada berkahnya, tapi hanya jatuh pada satu kelompok tertentu yang masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya tidak. Tak mungkin keberkahan ini akan turun kepada orang-orang yang memikirkan kebutuhan perut pribadi misalnya. Semacam kemarin kita ada kontestasi, ada pesta demokrasi. Kalau kita mandangnya hanya kontestasi dan pesta demokrasi, maka yang ada hanyalah kebutuhan perut yang dipikir. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan siraman? Siraman rohani bagus, tapi kalau siraman dalam bentuk serangan fajar, sasarannya bulus, itu jelek. Yakinlah, kalau tuan-tuan semua hanya menyerang, hanya mendapatkan serangan, dampakannya hanya mendapatkan siraman dan serangan tadi, uang diterima, besok-besok sudah keluar dalam kotoran di WC. Tidak ada bagusnya sama sekali. Kalaupun berwujud barang ini tidak berkah. Kita mau pilih orang itu, dari mulai tingkat caleg sampai presiden, pokoknya pilih orang itu gara-gara dia berbuat baik saat itu kepada kita. Walaupun dibayar jutaan rupiah, tapi yang kita korbankan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Repot. Kalau dia berbuat dosa, kita kebagian karena kita milih orang yang tidak benar. Ini harus kita sadari. Kalau memang pengen ada berkahnya, maka hati-hati dengan kita berbuat ini. Kita sudah banyak dosa, jemaah. Ibadah Allah, kita sudah banyak dosa, kebanyakan. Sudah terlalu banyak dosa yang kita buat seumur hidup. Mungkin ada yang 30 tahun hidup,
ada yang 40 tahun hidup, ada yang 50, 60, 70 dan seterusnya. Bayangkan dosa-dosa kita yang membunuh tinggi ini tiba-tiba ditambah lagi dengan kita berpesta demokrasi, lomba-lomba cari yang tadi saya katakan, berkontestasi, ikut-ikutan, menganggap itu pesta. Bukan berarti tidak boleh berpolitik, tapi dalam Islam ini kalau pengen berkah niatnya ibadah. Niatnya ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku saja. Mengabdi kepada Allah, ibadah. Kalau kita kotori hidup ini dengan kecurangan, dengan kenistaan, tipu-tipu sana sini demi untuk menggapai kekuasaan, demi untuk menggapai keuangan, fulus, harta, kekayaan, aduh ya Allah, cuma cari jalan ladang cari usaha. Bagaimana nasib bangsa ke depannya? Tak akan pernah berkah bangsa ini kalau dihuni oleh pejabat dan rakyat yang hanya memikirkan perutnya masing-masing. Tidak akan pernah berkah, tidak jauh. Tapi kalau rakyat ini, negara, pejabat pengen berkah semuanya, dia beriman bertakwa kepada Allah dan memikirkan perut orang lain, bukan perut dirinya sendiri. Makanya pemimpin sekaliber daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sulit didapat ketika dia mengutamakan kepentingan umat daripada pribadinya, kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya. Ini masalah. Kebanyakan orang karena sudah jor-joran keluar uang, maka ketika dia sudah menjabat dari apapun, dia akan lupa kepada siapa yang dulu dia pilih. Kenapa? Karena sudah saya bayar untuk coblos. Dulunya begitu. Maka jauh, sekali lagi jauh negara kita ini dari keberkahan kalau seperti ini. Maka akan muncul kemiskinan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, mahalnya harga-harga BBM, sembako dan sebagainya. Repot kalau jauh dari berkah ini jemaah. Maka istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Jangan sampai kita ini salah jalan terus. InsyaAllah jemaah Baitur Rahmah, InsyaAllah semuanya terdiri di jemaah yang saleh, salihin semuanya, mudah-mudahan ahli surga dan orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang belajar saleh dan belajar merindukan Allah, berbuat semata-mata karena Allah. Allah ridho tidak ya? Sesuai dengan contoh Rasul tidak ya? Itu yang paling penting. Yang harus kita kritisi diri ini, diri lemah ini, apakah kita berbuat ini sudah sesuai atau belum dengan contoh Rasul? Dan sudah ikhlas belum mengabdikan diri kepada Allah? Bukan demi apa-apa. Susah. Jangan. Kebanyakan orang ini pada malas mikir. Ibarat kata dulu dicontohkan oleh para penceramah kita. Kita mau pilih apa? Mau pilih minum jamu atau minum sirup? Kalau orang pikirannya pendek, kita pasti pilih minum sirup. Tapi kalau orang pikirannya panjang, dia pasti pilih jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok paginya badan sehat, gagah. Orang pengennya saat ini, pengennya mendapatkan terus, pengen hal haram hatam, segala macam dimakan. Yang penting saya dapat. Ya Allah ya Rabb, coba mata hati dipertajam, bedakan mana yang hak, mana yang batil. Jangan segala dihantam begitu, sehingga sulit kita itu melihat kebenaran. Jangan sampai mental kita ini lebih rendah daripada binatang ternak. Orang yang seperti itu, ulaika kal an'ami bal hum adall, dia lebih jelek daripada binatang ternak. Lebih jelek daripada binatang ternak. Lebih rendah lagi dari binatang ternak. Kan bahaya. Binatang ternak saja sudah rendah. Binatang ternak kan begitu. Kalau ada kita bawa makanan,
ada orang bawa makanan. Kalau orang itu mau maling, bawa makanan buat binatang itu, persis makanannya seperti apa yang dimakan binatang itu, maka binatang itu tidak menggonggong-gonggi dia. Padahal mau maling. Tapi ada orang yang datang niat bertamu betul-betul, karena orang itu tidak bawa makanan kesukaan si binatang ternak ini, maka orang ini yang niatnya bertamu betul-betul dia akan digonggongi. Jadi jangan sampai kita lebih jelek daripada binatang ternak, jemaah. Kita ini orang beriman bertakwa, kita orang Islam, orang iman. Lurus-luruslah kita dalam berjalan. Hidup di dunia ini tidak akan lama di dunia ini. Sebentar, sekejap mata. Yang 70 tahun, 80 tahun mungkin sudah jarang, 90 tahun sudah jarang, 100 tahun lebih jarang. Bahkan kemarin khatib bertausiah dan berdoa di salah seorang ahli musibah yang kehilangan anaknya umur 10 hari, masih bayi merah, wafat. Jadi kalau Allah sudah menentukan wafatnya seorang ini muda, sekarang sudah waktunya kita ini menghindari hal-hal yang buruk. Belajar kita ini melatih diri untuk melaksanakan yang baik. Khatib juga belajar untuk itu. Mudah-mudahan kalau kita memang punya kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, jangan melepaskan kita, serta kita lebih jinak hati kita ini kepada Tuhan kita dan lebih beringas, ya, bengis kepada kemaksiatan, sehingga kita dapat menghancurkan kemaksiatan tersebut, menjauhkan diri dari kemaksiatan tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim wa fadil wa jalil ala nabiyyina wa rasulillah wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada khutbah kedua ini khatib ingin menanamkan lagi sedikit. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah dimanapun berada. Jangan letakkan takwa ini hanya di masjid, di mimbar model khatib, di mihrab. Jangan letakkan takwa ini hanya sekedar di majlis ta'lim, tapi letakkan takwa di mana-mana sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Yang menjadi akademisi, bawalah takwa kemana-mana. Rasulullah SAW menunjukkan tidak adanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini. Letakkan takwa di sini. Beliau menunjukkan tidak adanya 3 kali. Khatib tidak bergerak karena memang ada adabnya ketika khutbah. Letakkan takwa di dada. Artinya jangan sekali-kali tinggalkan yang namanya takwa. Bahaya. Itu kalau berkah. Pandai-pandailah memilih sahabat. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sahabat ini boleh jadi sahabat hidup, teman hidup, sahabat bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya mungkin kawan atau teman, ikhwan. Pilih-pilihlah teman yang baik, sahabat yang baik. Kalau istri, pilihlah suami yang baik. Kalau suami, pilihlah istri yang baik. Yang masih belum menikah, carilah kira-kira, kalaupun dia belum fasih, belum faqih dalam agama, tapi minimal dia menurut saja.
pada apa yang diperintahkan suami, insya Allah dia akan tercipta menjadi wanita yang salehah. Kalau dia sebagai seorang istri, pilihlah suami yang dapat mengimaminya. Jangan melihat hartanya terlebih dahulu. Kalau dia mencari sahabat, teman yang menjadi imamnya dalam arti mungkin apakah pemimpin dari mulai tingkat RT sampai presiden, kalau dia wakil rakyat, maka pilihlah teman-teman yang baik, yang soleh. Ini perintah Allah. Kita suka berdoa, diantaranya Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah kami dari dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskan kejelekan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang baik. Dalam ayat lain, wa tawaffana muslimin, wafatkanlah kami beserta orang-orang muslim. Artinya pergaulan kita ini dijaga. Mana mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik? Kalau mana mungkin boleh kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sampai mengikutinya? Yang disuruh kan, wafatkan kami Allah bersama orang-orang baik, bersama orang-orang Islam. Kita digolongkan kemana? Ini semua tergantung dari pergaulan kita, teman. Bukan berarti tidak boleh bergaul dengan orang sembarangan, tapi tekanan kedekatannya beda antara bergaul dengan orang sembarangan dengan bergaul bersama orang baik, bersama orang Islam, beda. Jadi harus benar-benar kita pandai-pandai cari teman dalam segala tingkatan tadi. Cari teman yang benar supaya dapat menunjang keimanan dan keislaman kita, supaya dapat meningkatkan ketakwaan kita. Paling kita sudah semakin tua, hidup di dunia sudah semakin dewasa, sudah sewajarnya kita cari yang baik-baik. Jangan gara-gara misalnya karena harta kita mau bersahabat dengan dia, kita mau milih dia misalnya, tapi kalau tidak ada, tidak mau pilih. Bagaimana? Tidak akan kita menggapai wa tawaffana muslimin, wafat beserta orang berislam, wafat bersama ma'al abrar, orang-orang baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing pergaulan kita agar kita betul-betul dapat menjadi orang-orang yang saling bergaul dengan yang baik, dengan orang Islam, dengan orang bertakwa, sehingga di akhirat pun dalam surga di hadapan Allah kita akan berkumpul bersama orang-orang baik pula. Kalaupun toh kita naudzubillah masuk ke neraka, maka teman kita yang baik itu akan mencari kita. Ya Allah, kemana si fulan temanku? Ya Allah, di dunia sering bergaul bersamaku, tolong angkat dia kalau emang dari neraka. Ya Allah, angkatlah ya Allah. Ada yang nolong kita. Jadi berbuatlah kita yang baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, serta saya mohon maaf lahir batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba' wal fahsya wal munkar wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan min baina hadha Indonesia wa Filastin wa Gaza khassa wa min buldan muslimin 'amma ya rabbal alamin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi syahr Sya'ban wa ballighna fi syahr Ramadan wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa
يشكركم واشكروا على يزدكم واسألوه بفضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.